Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Sehat? Alhamdulillah. Kita harus tetap semangat ya dalam belajar, karena hari ini kita sudah memasuki pelajaran 10. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kami pemahaman. Mari kita mulai pelajaran ya untuk hari ini. Hari ini kita akan membahas perilaku terpuji. Perilaku terpuji yang kita bahas ada 6. Yang pertama, berkata baik. Yang kedua, hormat dan patuh. Yang ketiga, bersyukur. Yang keempat, pemaaf. Yang kelima, jujur. Yang keenam, percaya diri. Ya. Nah, apa itu perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah sifat yang baik dan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku terpuji disebut juga dengan akhlak mahmudah ya. Sekarang kita bahas satu persatu ya tentang perilaku terpuji. Yang pertama yaitu berkata baik ya. Berkata baik adalah berkata benar, sopan dan santun, dan tidak menyakiti orang lain. Contohnya, berkata baik kepada orang tua, guru, dan teman ya. Yang kedua, hormat dan patuh. Hormat adalah menghargai atau berperilaku sopan ya, sedangkan patuh adalah taat atau menurut ya. Nah, contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, mendengarkan nasihat orang tua. Yang kedua, berpamitan kepada orang tua saat bermain. Jadi kalau kalian mau bermain tuh harus bilang dulu sama orang tua ya. Terus yang kedua, contoh hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Ya, contohnya membantu ibu membawakan piring kotor ke dapur. Terus bermain bersama adik dengan rukun ya, nggak boleh berantem. Terus yang ketiga, contoh hormat dan patuh kepada guru. Ya, kalau ada guru menjelaskan, kita harus mendengarkan atau memperhatikan. Terus menyalami guru saat bertemu. Yang ketiga adalah bersyukur ya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah karena telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita ya. Contohnya seperti nikmat sehat, nikmat hidup bahagia ya. Jadi setiap anak muslim atau umat muslim harus senantiasa bersyukur kepada Allah ya. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita ya. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Nah, caranya setiap kita habis melakukan aktivitas, kita mengucapkan hamdalah ya, seperti habis makan nih, kalau selesai kita mengucapkan hamdalah. Terus doa setelah makan. Terus membantu ya, membantu sesama bagi yang tidak mampu. Contohnya kita punya tangga misalnya tidak mampu, yatim piatu, kita harus membantunya ya. Yang keempat, pemaaf. Pemaaf adalah memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita ya. Contohnya, misalnya ada teman yang mengejek kita, kita harus memaafkan ya. Terus contohnya adik kita menghilangkan tempat pensil kita, kita harus memaafkan. Tidak boleh memarah-marahin adiknya ya, karena tidak sengaja ya. Itu adalah contohnya. Yang kelima, jujur. Jujur adalah berkata benar, tidak bohong, atau tidak berbuat curang ya. Berkata sesuai dengan fakta atau kenyataan. Nah, sebagai anak muslim yang soleh, kamu harus
berperilaku jujur dalam perbuatan maupun perkataan ya. Anak jujur itu akan disayang Allah dan disukai teman ya. Nah, contohnya kalau kita menemukan barang yang bukan milik kita, kita harus bilang ke mama atau bilang ke bu guru kalau misalnya kita menemukan barang yang bukan miliknya ya. Terus mengakui kesalahan. Kalau kita salah, kita harus mengakuinya ya. Tidak boleh takut dan tidak boleh bohong ya. Yang keenam, percaya diri. Percaya diri adalah percaya pada kemampuan sendiri ya. Jadi anak muslim kita harus percaya diri. Jadi tidak usah takut untuk melakukan sesuatu. Kita harus yakin ya. Contohnya nih, tampil di atas panggung. Harun mau membaca Al-Quran ya untuk acara lomba. Harun itu tampil dengan semangat ya, karena Harun tuh udah belajar tiap hari. Jadi Harun itu percaya diri dan yakin bahwa Harun itu bisa ya. Terus tampil di depan kelas ya. Contohnya Anissa suruh membaca surat Al-Fatihah sama bu guru. Anissa dengan semangatnya mau dan tampil di depan kelas karena Anissa sudah belajar. Jadi Anissa percaya diri. Alhamdulillah udah selesai ya untuk materi hari ini. Kalian ada tugas, kerjakan halaman 135 sampai dengan 136 ya. Kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Usri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.